The second point is finding a sense of purpose. Poin kedua adalah menemukan rasa akan sebuah tujuan. Can I share my personal story with you now? Bisakah saya menceritakan tentang cerita pribadi saya? My personal story is linked with Indonesia. Cerita pribadi saya sangat berhubungan dengan Indonesia. I graduated in 1996. Graduated. Pak Sturt lulus di 1996. I graduated from NUS. You all know NUS? Ya. National Apakah Anda tahu University NUS, Singapore. University of Singapore. Okay, the #1 university in Asia, right? And I graduated with a business degree. Pak Sturt lulus tahun 1996 dari NUS, National University of Singapore, business degree, ya, jurusan bisnis. I don't have much time, so no need to clap, okay? Tidak punya banyak waktu, jadi nggak perlu ditepuk tangannya ya. I do double major. Jadi Pak Sturt mengambil 2 jurusan. People take 4 years to finish double major. Orang-orang menghabiskan biasanya 4 tahun untuk 2 jurusan. I finished my degree in 2.5 years. Pak Sturt menyelesaikan hanya dengan waktu 2,5 tahun saja. I was also the football captain for the school. Pak Sturt juga kapten tim sepak bola I also play rugby for the school. dan juga bermain rugby untuk sekolahnya. You all know rugby, yeah? Then I also play water polo, softball, sepak takraw, basketball, handball. Dan juga bermain water polo, softball, ya, basketball. I play 7 sports for the school. Jadi bermain 7 olahraga, ya, 7 bidang olahraga. So when I graduated, I don't have to write resume. Jadi ketika Pak Sturt lulus, Pak Sturt tidak perlu membuat sebuah CV. Companies will come to look for me to work for them, right? Tapi perusahaan-perusahaan justru yang mencari Pak Sturt. So the first one was Citibank, Jadi yang pertama adalah perusahaan bank Citibank, then L'Oreal, kemudian L'Oreal, then JP Morgan, kemudian JP Morgan, big names, big Yes. names. but I say no. Dan kemudian Pak Sturt menolak itu semua. I say I want to do life insurance. Pak Sturt lebih memilih melakukan life insurance. People, I say don't clap, don't clap. Dan dibilang nggak usah ditepuk tangan, nggak perlu. People say I gila. Banyak orang berbilang Pak Sturt ini gila. Big names, Citibank, JP Morgan, Nama-nama besar ya seperti Citibank, JP Morgan, and I say I want to do life insurance. dan Pak Sturt lebih memilih untuk melakukan bisnis asuransi. My family stopped talking to me for 1 year. Keluarganya stop ngomong ya, nggak ngomong sama Pak Sturt selama 1 tahun. The worst is my ex-girlfriend. Yang terparah adalah mantan pacarnya. When I say I'm going to be in life insurance, she cried. Ketika Pak Sturt mengatakan bahwa saya ingin melakukan bisnis asuransi jiwa, dia menangis. Then she put her hand up and say, why? Dan kemudian dia mengangkat tangannya dan menanyakan kenapa. That's why she became my ex. Nah itu kenapa dia menjadi mantan ya. Because I decided to marry her. Karena Pak Sturt memutuskan untuk menikahi si mantan. We were together since 17 years old. Pak Sturt sudah bersama-sama dengan istri selama 17 tahun. Sejak umur 17. 17. Oh, sudah bersama-sama sejak umur 17 tahun. And when I finished all my studies Dan ketika Pak Sturt sudah menyelesaikan semua studinya and told her that I want to be in life insurance, dan mengatakan ke mantan pacarnya kalau ingin melakukan bisnis asuransi, she cried. dia menangis. She asked,
I waited for you for so long. Saya menunggu Anda cukup lama sekali. You finally graduated. Kamu akhirnya berhasil lulus. And now you want to be in life insurance. Dan sekarang kamu mau jalanin bisnis asuransi. How are you going to marry me? Bagaimana kamu akan menikahi saya? I said, why not? Saya bilang, kenapa enggak? She said, life insurance agents are bad people. Dia bilang orang-orang asuransi jiwa itu adalah orang-orang yang buruk, yang bagus. Nobody likes life insurance agents. Tidak ada yang suka agen-agen asuransi. And she said she hates life insurance agents. Dan dia bilang dia benci agen-agen asuransi. But I told her, yes, I'm going to be in life insurance. Dan saya tetap mengatakan ke dia bahwa ya, saya tetap akan menjadi agen asuransi. But for the start, it was very tough. Tapi saya mengatakan untuk tahap awalnya akan sangat sulit sekali. I called and nobody answered. Saya menelpon dan tidak satu pun yang menjawab. I wait and nobody turned up. Saya menunggu dan tidak ada satu pun yang datang. Do I have the same experience? Apakah Anda memiliki pengalaman yang sama? So we are in the same business. Yang sama ya, pengalaman yang sama. Which means Itu artinya one day, suatu hari one of you salah satu di antara kalian might be standing here speaking to all of you. akan berdiri di sini untuk menjadi pembicara. You see, Anda tahu, after 6 months in the business, setelah 6 bulan menjalani bisnis ini, my ex-girlfriend, mantan pacar saya she thought of a way to get me out of the business. memikirkan cara untuk bagaimana mengeluarkan saya dari bisnis ini. Because she really hates me to be in this business. Karena dia sangat-sangat benci Pak Sot terjun di bisnis ini. I work very hard at first. You know why I work very hard? Anda tahu mengapa saya bekerja sangat keras sekali di tahap-tahap pertama? Because I need to leave home before she wakes up. Karena Pak Sot harus meninggalkan rumah sebelum dia bangun. And get home after she falls asleep. Dan pulang setelah dia tertidur. Because every time she sees me, she will cry. Karena setiap kali dia melihat Pak Sot, dia akan menangis. But that day, that night, she waited for me. Tapi hari itu dia menunggu Pak Sot. And she said, let's get married. Dan kemudian dia mengatakan, ayo kita kawin aja. And I said, no, we already married, registered. No, kita sudah menikah, kita sudah terdaftar. And she said, no, I want to have Chinese wedding. No, setelah saya ingin memiliki pernikahan adat Cina. China wedding have dinner, right? Pernikahan adat Chinese ada makan malamnya kan ya, ada perayaan makan malam. And she said, I want 50 tables. Dan dia mengatakan istrinya mengatakan ingin 50 meja In Grand Hyatt. di Grand Hyatt. I want to show all my friends that I'm marrying well. Dan karena saya ingin menunjukkan kepada teman-teman saya kalau saya menikahi orang kaya. That my husband is from NUS. Dan kalau suami saya berasal dari NUS. And I said, okay. Dan saya mengatakan oke. So 50 tables, Grand Hyatt, okay. Jadi Pak Sot menyetujui 50 meja di Grand Hyatt oke. Then she asked me the next question. Dan kemudian dia mengatakan saya pertanyaan berikutnya. So when are you going to get a proper job? Jadi kapan kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang layak? To get a proper job to marry me. Untuk mendapatkan pekerjaan yang layak untuk menikahi saya. And I said, I'm already doing proper job in life insurance. Dan saya mengatakan saya sudah memiliki pekerjaan yang layak di bisnis asuransi. Then she broke down and cried again. Dan dia kemudian terduduk dan nangis lagi. She said, no. Dan dia mengatakan bukan. I cannot even tell my friends you are in life insurance. Saya bahkan tidak bisa mengatakan ke teman-teman saya kalau kamu bekerja di perusahaan bisnis asuransi.
You are a disgrace to me now. Kamu adalah hal yang memalukan buat saya sekarang ini. I dare not tell anyone about you. Saya tidak berani mengatakan tentang kamu ke teman-teman saya, ke semua orang. Can you get a proper job? Bisakah kamu mendapatkan pekerjaan yang layak So that we can marry well. sehingga kita bisa menikah dengan baik? But I told her, I want to be in life insurance. Tapi saya tetap mengatakan ke dia, saya tetap ingin menjadi agen asuransi. And I promise you Dan saya berjanji kepada kamu, that night in Grand Hyatt, dan jika malam itu di Grand Hyatt, 50 tables, 50 meja, you are going to marry the best of the best. kamu akan menikahi orang yang terbaik dari yang terbaik. Not just a life insurance agent, Tidak hanya agen asuransi. but I don't know what is the best of the best. Tapi pada saat itu Pak Sul tidak tahu apa sih sebenarnya I was terbaik dari yang I terbaik. was new in the business. Pada saat itu dia baru di bisnis itu. So I went back to the office to find the top producer. Jadi Pak Sul balik lagi ke kantornya untuk melihat top producer. What is the best of the best in life insurance? Dia bertanya, apa sih best of the best, terbaik dari yang terbaik dari life insurance? And he said, MDRT. Dan dia menjawab MDRT. And I say, is that chocolate? Dan dia bertanya, apakah itu sebuah coklat? It sounds like a chocolate. Itu terdengar seperti sebuah coklat. And he said, no, it's the best of the best in life insurance business. Dan dia mengatakan, si top producer itu mengatakan, bukan coklat, tapi itu adalah orang yang terbaik dari yang terbaik di asuransi jiwa. And I said, yes, I'm going to do MDRT this year. Oke, jadi akhirnya dia menetapkan, saya akan menjadi MDRT tahun ini. And he like that, young man, good lah, good. Dan dia mengatakan, anak muda, iya bagus. But first year, Tapi tahun pertama, take your time. gunakan waktumu. But I know I want to do MDRT. Tapi pastor tahu bahwa saya mau mencapai So I MDRT. went home and tell my wife, I will do MDRT. The day you marry me, you are marrying an MDRT member. Jadi saya pulang dan saya mengatakan kepada istrinya bahwa di hari pernikahan kita, kamu akan menikahi seorang anggota MDRT. She also asked, is it a chocolate? Dia bertanya, apakah itu sebuah coklat? So we set our date to marry on the 3rd of December 1997. Jadi kemudian mereka menetapkan tanggal pernikahan 3 Desember 1997. I worked very hard that year, and on the 2nd of December, Dan kemudian Pak Ansel bekerja sangat keras, dan kemudian di tanggal 2 Desember, one day before the wedding, right, sehari sebelum hari pernikahan, I was 20% away from MDRT. Still short baru 20%. tinggal 20% untuk mencapai MDRT. Then how? One day to wedding, Jadi gimana? Tinggal 1 hari menuju wedding, menuju hari pernikahan. still 20%. Hanya 20%, baru 20%. Still 20%. Yes, I think 80%. Tinggal 20% lagi, benar. I think 80%. So Sudah mencapai 80%, tinggal 20% lagi untuk mencapai MDRT. So I was very stressed. Jadi Pak Ansel sangat stres sekali saat itu. But my colleague saw me and say, why you so stressed? Tomorrow you're getting married. Kemudian temannya tanya, kenapa stres banget? Besok kan mau menikah. I say MDRT. Saya mengatakan MDRT. I promised my wife. Saya menjanjikan kepada istri saya. And my colleague say, hey, first year you do 80% means almost double Star Club. Kemudian temannya menjelaskan, tahun pertama sudah melewati atau mencapai 80% MDRT, berarti sudah seperti mencapai double Star Club. It's very good, right? Itu sudah sangat bagus sekali. But I say it's not good enough. Tapi menurut saya itu tidak cukup bagus. I promised my wife MDRT. Saya menjanjikan ke istri saya MDRT. Bagaimana? Then my father called me. Dan kemudian ayah saya menelpon. Where are you? Kamu di mana? I
I say I was in the office. Saya bilang saya masih di And kantor. he say you come back now. Dan ayah saya mengatakan kamu pulang sekarang. You know, for China wedding, a lot of tradition. Di tradisi Cina, pernikahan tradisi Cina banyak sekali acara. Must jump over fire. Harus lompat api, Must throw seeds on the bed. harus melempar Many, mania. A lot of things to do. banyak hal yang harus dilakukan. Then, I'm still thinking of what? MDRT. Dan saat itu Pak Sot masih memikirkan MDRT. I was thinking about the promise I made to my wife, right? Saya sedang berpikir tentang janji saya kepada istri saya. So 3rd of December came. Jadi tanggal 3 Desember datang. We go through the tea ceremony, Kita melaksanakan upacara teh. and I keep thinking how. Dan saya tetap memikirkan bagaimana ini. I still dare not tell my wife, Saya masih belum bisa menyampaikan ke istri saya. but suddenly an idea came. Tapi tiba-tiba sebuah ide muncul. Hey, later 50 tables, right? Hei, nanti kan ada 50 meja kan? I have 500 prospects. Saya punya 500 calon nasabah. So suddenly I smiled. Jadi tiba-tiba saya tersenyum saat itu juga. So at night when my friends came Jadi di malam hari ketika teman-teman saya datang and they will do congratulations to it, right? dan dia memberikan selamat kepada saya, I will put like this, my 2 hands, dan saya memberikan 2 tangan saya, and I say, my friend, dan saya mengatakan, hei teman, don't congratulate me yet. jangan memberikan selamat ke saya, belum. My wedding gift for my wife. My wedding gift for my wife. Hadiah pernikahan untuk istri saya Is not finished, belum tercapai, and you can help me. dan kamu bisa tolong saya. So my friend were like, brother, Jadi teman saya mengatakan, hei saudara, I will help you. saya akan membantu Anda. Tell me what is it? Katakan apa yang harus saya lakukan. And I say, brother, Dan saya akan, hei teman, you know the proposal 3 months ago? ilustrasi yang saya berikan 3 bulan yang lalu, And they put their hand on my forehead. dan dia memberikan tangannya ke kening saya. Are you sick or not? Gila apa enggak? Today is your wedding. Hari ini adalah hari pernikahanmu. I say, but today Tapi hari ini I need to give my wife a wedding gift. saya harus memberikan hadiah pernikahan untuk istri saya. A promise made Janji telah dibuat, is a promise kept. adalah janji yang disimpan. I need to keep my promise to her. Saya harus menyimpan janji saya, harus memberikan janji saya. Most of them say no, Banyak di antara mereka yang mengatakan tidak, but 6 of them say yes. tapi 6 di antaranya mengatakan iya. Have you heard of anyone who does MDRT during his wedding? Apakah Anda pernah tahu seseorang orang lain yang mengatakan atau melakukan MDRT di hari pernikahannya? Mencapai MDRT di hari pernikahannya? Baru kali ini. You want to be successful, you need to be crazy. Jika Anda ingin menjadi sukses, Anda harus menjadi gila. You need to be obsessed. Anda harus terobsesi. You want it so bad that Anda harus benar-benar menginginkannya. and you want to do everything to get it. Dan Anda harus mau melakukan segala cara untuk mendapatkannya. I told her that because I need to finish my MDRT, we have a short honeymoon. Saya mengatakannya karena saya ingin mencapai MDRT saya, maka kita akan kita akan melakukan honeymoon yang sebentar aja. And we'll have a longer honeymoon next time. Dan kita akan memiliki honeymoon yang agak lama nanti. So, on the 4th of December, Jadi di tanggal 4 Desember, in the morning, I was in one of the 6. You know, 6 say okay, right?
Jadi one of them is the daddy. One of them say, okay, you go and talk to my daddy. I ask him to sign. oke, jadi di tanggal 4 Desember, tadi kan ada 6 yang mengatakan iya. Di tanggal 4 Desember itu saya datang dan dia bilang kamu datang ke ayah saya untuk tanda Ask the tangan. father. So on the 4th of December morning, I was at his office explaining to him. Jadi tanggal 4 Desember pagi saya berada di kantor ayahnya yang teman saya tadi untuk menjelaskan. Then as he was talking, he said, I heard you're getting married, right? Dan ketika melalui percakapan menjelaskan, si ayah mengatakan, saya dengar kamu menikah ya kemarin. Yes, uncle, last night. Ya uncle, saya menikah tadi malam. Last night? Ya tadi malam. And you are here. Dan kamu pagi ini di sini. Where's the bride? Di mana mempelai wanitanya? I said in the hotel. Di hotel. And alamak, Agresif. you cannot do this. Kamu tidak bisa melakukan ini. So he quickly, where to sign? Kayak mana cara yang perlu ditandatangani? Go back to the hotel. I Oke, sign segera and go balik back ke to the hotel. hotel. Segera saya tanda tangani dan segera balik ke hotel. On the 5th of December, I went to take my air ticket to Hong Kong, short honeymoon. Jadi tanggal 5 Desember saya mengambil tiket saya ke Hong Kong untuk short honeymoon atau honeymoon yang cuma sebentar. At the travel agency, I call my client. Di travel agentnya saya menelpon nasabah saya. I say, Irene, I'm in the tour agency now. Hey, saya sekarang berada di tour agency, kantor agency. Remember, when I come back, you must sign. No? Hey, kalau aku sudah kembali, kamu harus tanda tangan ya. If you don't sign, means now I won't go. Jika kamu tidak tanda tangan, artinya saya sekarang tidak akan berangkat. So Irene said, go for a holiday. When you come back, you will sign everything. Don't worry. I know it's a promise to your wife, right? Jadi teman saya bilang, oke, pergi aja. Nanti pasti akan saya tanda tangan. Saya tahu kamu memiliki janji kepada istri kamu. You must want it so badly that the whole world will help you. Jadi Anda harus benar-benar menginginkannya sehingga seluruh dunia akan membantu Anda. So in 1998, I brought my wife for the long honeymoon. Jadi di tahun 1998, Pak Sun membawa istrinya untuk ke honeymoon yang cukup lama. We went to Australia for 24 days. Saya membawa istri saya ke Australia selama 24 hari. Then I went to Thailand and Shanghai. Dan kemudian pergi ke Thailand dan kemudian ke Shanghai. And then we went to USA for 30 days. Dan kemudian lanjut pergi ke Amerika selama 30 hari. So a promise made is a promise kept. Jadi sebuah janji yang dibuat adalah sebuah janji yang disimpan. But when I was at MDRT 1998 Chicago, when I was in the 1998 annual meeting MDRT, Ketika Pak Sun berada di MDRT annual meeting, ya, meeting tahunan di tahun 1998. the first speaker was an NBA player, basketball player. Very small. Speaker pertama atau pembicara pertama adalah seorang NBA player, pemain basket NBA. When he came out, he did this. Ketika dia muncul, dia hadir, dia melakukan penghormatan. He salute and he started looking at all of us like this. Dia melakukan penghormatan dan melihat ke masing-masing peserta. I was new and no one brought me there. I was new, first year MDRT, first time qualifier. Saat itu Pak Sun adalah first time atau pertama kali menjadi anggota MDRT dan tidak ada yang mengantarkan ke sana. I hope that he doesn't look at me. Pak Sun berharap bahwa dia tidak melihat ke pastor. But he seems to be looking at me. Tapi Pak Sun merasa bahwa dia melihat ke pastor. And suddenly he put his hand down Dan tiba-tiba dia menurunkan tangannya. and he said, I want to salute all of you here.
Saya ingin memberikan penghormatan kepada Anda semua di sini because all of you here have decided to be winners in a business full of losers. Jadi saya ingin memberikan penghormatan kepada Anda semua yang hadir di sini karena Anda memutuskan untuk menjadi pemenang di bisnis ini di antara para pecundang lainnya. I thought when we go to MDRT, we will learn about very good sales ideas. Saya berpikir bahwa ketika saya hadir di pertemuan MDRT, saya akan belajar banyak tentang ide-ide penjualan. I thought we go there and we have some magic water that after we drink, everyone will buy insurance from us. Saya berpikir ketika kita datang ke MDRT meeting, kita akan mendapatkan gelas keajaiban dan ketika kita minum, semua orang akan beli asuransi dari kita. But I was wrong. Tapi saya salah. Everyone over there was teaching us how to be a better husband, better son, better friend, basically a better man. Jadi ternyata ketika kita berada di sana, semua materinya, semua pembicaranya mengajarkan kita untuk bisa menjadi suami yang lebih baik, teman yang lebih baik, keluarga yang lebih baik, dan tentu saja menjadi pribadi yang lebih baik. I feel so guilty. Saya merasa sangat bersalah. Do you know that all of you clap when I say I did my MDRT during my wedding, right? Saya melihat bahwa Anda semua tepuk tangan ketika saya mencapai MDRT ketika di hari pernikahan saya. My wife threw away the wedding ring at night. Istri saya melempar atau membuang cincin pernikahan kami malam itu. Do you know how sad she was? Kamu tahu betapa sedihnya dia pada malam itu? For the husband to be working on the wedding night. Bagaimana suaminya bekerja di hari pernikahan. That is not MDRT. That is just sales. Itu adalah bukan MDRT, tapi itu adalah seorang penjual. I spoke to her after that Saya berbicara kepada istri saya setelah pertemuan itu. and told her that MDRT has taught me to be a better person. Saya menyampaikan ke istri saya bahwa MDRT telah mengajarkan saya dan membuat saya menjadi pribadi yang lebih baik. When we finally came back from the whole two months of world tour, right? Jadi setelah kita kembali dari 2 bulan honeymoon ya, world tour dunia, Every morning I will have this nose bleed of setiap blood. pagi saya mendapatkan ini mimisan ya. Because if you travel to so many places, you will get a little bit of the pressure and stuff, right? So there's blood clot. Jadi ketika travel ke berbagai dunia, biasanya bisa tekanan ya, mendapatkan beberapa tekanan sehingga jadinya mimisan. But it became fresh blood after a while. Tapi selanjutnya akan menjadi kayak darah mengucur gitu ya, darah encer. So I went to see my doctor, who is my uncle, Jadi kemudian saya menemui dokter saya, yaitu paman saya sendiri, and he asked me, do you have health insurance? dan dokter paman saya menyatakan, apakah kamu punya asuransi kesehatan? What do you think? Bagaimana menurut Anda? Nggak punya. No. Nggak I punya. only know how to sell. Saya hanya tahu bagaimana menjual. My health insurance is with Citibank Asuransi kesehatan saya adalah dengan Citibank. because my wife works for Citibank. Karena istri saya bekerja di Citibank. And my uncle said then, okay, you go government hospital. Dan paman saya mengatakan, berarti kamu pergi ke rumah sakit umum. But in government hospital, you wait lah. Dan dia tahu sendiri di rumah sakit umum, rumah sakit pemerintah ya, And Anda then harus menunggu. finally, it's your turn, you see a very young doctor. Dan ketika giliran Anda akan bertemu dengan dokter yang sangat muda. So the doctor spray something inside, ask me, go outside, wait. Dan kemudian dokter itu menyemprotkan sesuatu dan menyuruh saya keluar untuk menunggu. After come in, do a scope. Kemudian setelah itu saya disuruh masuk, kemudian memeriksa lagi, memasukkan sesuatu. And then go out. Dan kemudian disuruh keluar lagi. And then finally go in again. Dan akhirnya masuk lagi. Then he was looking at my reports.
Dan kemudian melihat ke reports and my letter, dan kemudian suratnya. and then I asked, why you look so serious, doctor? Dan kemudian saya mengatakan ke dokter, kenapa Anda terlihat serius sekali? He said, who wrote this letter? Kemudian dia bertanya, siapa yang menulis surat ini? I said, it's my uncle. Saya bilang, ini paman saya yang tulis. Oh, it's your uncle. That's why you don't know, right? Oh, makanya yang tulis paman Anda ya. Oleh karena itu Anda tidak tahu ya. I said, what is it? Kemudian saya menyatakan apa sebenarnya yang terjadi. Your uncle thinks you have nose cancer. Paman Anda mengatakan bahwa paman Anda berpikir Anda memiliki kanker hidung. And I look at him and say, you did a scope, right? Scope means Periksa. Stethoscope. Endoskopi. Endoscopy is Noskopi. Noskopi. nostroscopy. So go inside. Pemeriksaan hidung. So I say you did a scope and you saw what's inside. Jadi Anda sudah melakukan pemeriksaan hidung saya dan Anda bisa melihat apa yang terjadi. So how? Jadi bagaimana? And he said, I think so too. Dan dia berpikir, ya saya juga berpikir hal yang sama. You know, if you want to be depressed, right? You just need to ask the doctor to tell you you have cancer. Jika Anda ingin menjadi depresi, Anda cukup datang ke dokter dan bilang ke dokter bahwa Anda mengalami kanker. I dare not tell my wife. Saya tidak mengatakan hal ini kepada istri saya. He took a biopsy and say we will do the biopsy and you wait for the results. Dan kemudian dia menyarankan untuk melakukan biopsi dan menunggu untuk hasilnya. I waited for very long and finally I went back to the clinic. Saya menunggu cukup lama dan akhirnya saya mendatangi klinik tersebut. And then the doctor looked at me and I asked, the doctor asked like, why you look so sad? Dan kemudian saya ke sebuah klinik dan menemui dokter dan dokternya bertanya, kenapa kamu terlihat sangat sedih So sekali? I remember asking the doctor, just tell me how much time I have. Dan kemudian saya tanya ke dokternya, oke, cukup katakan berapa waktu yang saya punya. Then the doctor said, don't be so sad lah. We have good news and bad news. Jangan terlalu sedih lah, karena kita memiliki berita baik dan berita buruk. The good news is it's not cancer. Berita baiknya adalah ini bukan kanker. The bad news is there's a growth inside. There's a growth, cyst. Oh, ada sebuah A growth. Pimples ya, inside. ada kayak jerawat tumbuh gitu ya, ada seperti daging tumbuh mungkin ya di dalam. So I say, okay, never mind. Oke, jadi saya mengatakan oke, tidak apa-apa. I start taking medicine. Saya mulai meminum pengobatannya. Remember, I don't have health insurance. Ingat ya bahwa Pak Sol tidak memiliki asuransi kesehatan. Because to remove it costs a lot of money. Karena untuk mengambil benjolan itu tadi menghabiskan banyak sekali dana. Take antibiotics. Jadi cukup minum antibiotik saja. Yeah, that's why 20 kgs fat. You take Oleh karena antibiotics, you will grow fat lah. Oleh karena itu dengan hanya meminum antibiotik sehingga menjadi naik berat badan ya, jadi agak gendut, naik 20 kilo. Okay. Then I went back to office and I resigned. Dan kemudian Pak Srot kembali ke kantor dan kemudian resign. I have no more will to work anymore. Pak Srot tidak memiliki keinginan lagi untuk bekerja. But my boss refused to let me resign. Tapi bosnya menolak, tidak mengizinkan Pak Srot untuk resign. He said, you think about it until the end of the year, then you want to resign, you can resign. Pak Srot, bosnya mengatakan bahwa kamu berpikirlah habis sampai akhir tahun, kemudian baru memutuskan mau mengundurkan diri atau tidak. Kalau memang mengundurkan diri, ya sudah mengundurkan diri aja. Then on the 13th of October 1998, Kemudian di tanggal 13 Oktober 1998, remember those dates, 13th October 1998. ingat tanggalnya ya, 13 Oktober 1998. I received a call from a girl called Juwita.
Saya menerima telepon dari seorang wanita, seorang perempuan namanya Juwita. Juwita is from West Java. Juwita adalah orang dari Jawa Barat. And over the other side of the phone, Juwita said the doctor told her she suspect to have breast cancer. Dan kemudian di telepon tersebut Juwita mengatakan bahwa dokternya mendiagnosa Juwita mengalami kanker payudara. She was not even 26 years old. Dia bahkan belum berumur 26 tahun waktu itu. She was my sunshine. Dia adalah matahari saya. Because every time I talk to her, she will make me laugh. Karena setiap kali Pak Sot berbicara dengan Juwita, dia akan membuat Pak Sot tertawa. So I say, all the doctors will tell you it's cancer. But it is not cancer, just like me, not cancer. Let me bring you to see another doctor. Jadi Pak Sot mengatakan, semua dokter akan mengatakan kamu mengidap kanker. Tapi saya katakan, itu bukan kanker seperti saya. Saya akan membawa kamu ke dokter yang lain. But when we saw another doctor, Tapi ketika kita bertemu dengan dokter lain, and he did a biopsy, dan dia melakukan biopsi, the results came out in 3 days' time. hasilnya keluar di 3 hari kemudian. She had 3 to 6 months to live. Dia hanya memiliki sisa waktu 3-6 bulan untuk hidup. She was not even 26 years old. Dia bahkan belum berumur 26 tahun waktu itu. You remember she's my sunshine, right? Anda ingat bahwa dia adalah sunshine-nya, mataharinya. She's always very happy. Dia selalu ceria, selalu bahagia. So she asked me, so what now? Jadi dia mengatakan, apa sekarang? Gimana So I sekarang? said, I have to go and do the claims for you now. Saya akan membantu klaim Anda. Gimana sekarang Pak Sot membantu proses klaimnya? So how much is the claim? Jadi berapa klaim yang saya dapatkan? It's 100,000 Sing dollars 100.000 Singapura dolar plus $3,000 of bonus. ditambah dengan 3.000 So the Sing dolar bonus. check will be 103,000. Jadi ceknya menjadi 130.000 Sing dolar. 103.000 Sing dolar. The policy is only 11 months old. Polisnya hanya berumur 11 bulan. She haven't even paid the second premium. Bahkan dia belum membayar premi yang kedua. Then she asked, so 103,000 is going to be right to my name, is it? Jadi dia memastikan 103.000 dolar itu akan ditulis di cek atas nama saya, bukan? I said, yes, of course it's to your name. Ya, tentu saja ini akan ditulis menggunakan namamu. And then she clapped, you know. Kemudian dia tepuk tangan. She Ya. said, so much money. Wow, banyak sekali uang ya. I'm very rich now. Saya kaya sekali sekarang ya, kaya raya. You are very sure it's going to write to my name, right? Apakah kamu yakin itu akan ditulis atas nama saya? I said, yes. Ya, ini atas namamu. So we waited for 3 days. Kemudian kita menunggu selama 3 And hari. the check is finally prepared. Dan kemudian ceknya akhirnya sudah selesai disiapkan. So I called and said, Juwita, the check is ready. How can I pass it to you? Kemudian saya menelpon ke Juwita, ini ceknya sudah siap, bagaimana saya bisa memberikan kepada Anda? She said, you sure it's 103,000 right to my name, right? Terus si Juwita memastikan, apa kamu yakin itu jumlahnya 103.000 Singapura dolar yang ditulis atas nama Then saya? she was laughing, tomorrow we have breakfast together and you pass me the money. Oke, dan kemudian dia tertawa di telepon itu. Oke, besok pagi kita bisa makan pagi bersama, ya, dan kamu bisa memberikan cek itu kepada saya. The more she laughed, the more I want to cry. Ya, semakin dia tertawa, semakin membuat Pak Sot ingin menangis. So next morning I went to her house very early. Jadi keesokan harinya Pak Sot mendatangi rumahnya sangat pagi sekali, pagi-pagi She sekali. stays on the 4th floor. Dia tinggal di lantai 4. And I waited in the car park. Dan saya menunggu di parkiran mobil ya, di tempat parkir. I need to prepare myself so that I don't cry in front of her. Saya harus mempersiapkan diri saya agar saya tidak menangis di depannya. Then suddenly I saw this girl coming down from the staircase Kemudian saya melihat cewek ini turun dari tangga and was botak. dan saya melihatnya
botak ya, nggak punya rambut. And when she saw me, she said, "Cantik tak?" Dan kemudian ketika dia bertemu dengan saya, dia tanya, cantik nggak? And I said, "Okay, but why you shave?" Dan kemudian saya bilang, ya oke, cantik ya, tapi kenapa kamu dicukur And she rambutnya? said, "Stuart, I want you to see me healthy and bald and pretty, and not let you see me sick and dying." Saya ingin kamu melihat saya sehat, botak, dan cantik. Saya tidak ingin memperlihatkan ke kamu bahwa saya sedang sakit. Then she took out a scarf Kemudian dia mengambil sebuah scarf. and said, "Stuart, can you be the first man to tie a scarf for me?" Saya ingin Anda menjadi orang pertama yang mengikatkan selendang ini di kepala saya. Then we went for breakfast. Dan kemudian kita pergi sarapan pagi. We went to a shopping mall, Kita pergi ke sebuah mall. and she asked me, "What is the most expensive breakfast you can think of?" Kemudian dia bertanya, apa makanan termahal yang bisa kamu pikirkan? She said, "I'm very rich now, 103,000, right? Saya sangat kaya sekarang, $103.000 Singapura kan, saya sangat kaya sekarang. Let me belanja you." Biarkan saya traktir Anda, ya. We saw Delhi, France. There was this cafe called Delhi, France. Jadi ada sebuah kafe namanya Delhi, France. And then she said, "You sit down, I go and buy." Jadi dia mengatakan kamu duduk aja di sini, saya yang akan beli. But I said, Delhi, France at that time, 1998, 50 years ago, was not halal yet. Not Jadi halal. pada saat itu di 20 tahun yang lalu, 1998, Delhi, France itu belum halal. Then she said, "Do they sell pork or lard here or not?" Jadi dia mengatakan, apakah kamu menjual babi, masakan babi atau tidak di sini? And I said, "No, I don't think they do babi here." Dan saya menjawab, saya rasa mereka tidak menjual babi di sini. Then she said, "Boleh lah." Dan kemudian dia bilang, ya boleh lah, berarti nggak ada babinya. Then she said, "Do you know what is 3 to 6 months? Kamu tahu artinya 3 sampai 6 bulan. You sit down, she go buy." Kamu duduk, saya yang beli. Then she came back with 6 sets of breakfast. Dan dia kembali dengan 6 macam menu yang berbeda. And I said, "How are we going to finish this?" Dan saya tanya, bagaimana kita bisa menyelesaikan ini semua? Memakan ini semua? She said, "First time, last time. 3 to 6 months, right? Sikit-sikit makan lah." Jadi ya sedikit-sedikit aja dimakan, toh dia cuma punya waktu 3 sampai 6 bulan saja. And then she started eating. Dan kemudian dia mulai makan. But I cannot eat. Tapi saya tidak bisa makan. I have to hold my tears, I cannot cry. Saya harus menahan air mata saya hampir menangis. And suddenly she clapped her hand again and said, "Show me the money." Kemudian dia selesai makan, dia bertepuk tangan, kemudian dia bilang, tunjukkan uang saya. I took the check with the letter of discharge. Saya mengeluarkan ceknya dengan surat pengantarnya. Suddenly, my emotions got the better of me. I wanted to cry. Jadi akhirnya ketika saya memegang cek dan juga surat pengantarnya, surat itu justru yang membuat Pak Stuart merasa sangat tersentuh. I kept looking at the check and my hand was shaking. Saya terus melihat ke cek dan saya tidak sadar bahwa tangan saya bergetar. Suddenly, there was a pair of small but warm hands over mine. Tiba-tiba saya merasakan ada 2 tangan sangat hangat memegang tangan saya. And Juwita looked straight into my eyes Dan Juwita menatap mata saya. and said, "Stuart, don't cry for me. Stuart, jangan menangis untuk saya. What you have done for me, no one else can do. Apa yang Anda lakukan buat saya tidak ada orang lain yang bisa melakukan. I want to thank you for that." Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Anda. From that day onwards, I know why I'm in life insurance. Mulai sejak hari itu saya tahu alasannya mengapa saya berada di bisnis asuransi ini. I came back and I started working again. Saya kembali ke Singapura dan saya kembali lagi bekerja. I told my boss I'm not going to resign. Saya menyampaikan ke bos saya bahwa saya tidak jadi mengundurkan diri. I'm going to do this for
Saya akan melakukan hal ini seumur hidup saya. I started doing my sales again. Dan kemudian saya mulai melakukan kegiatan penjualan saya. 1998 was gone. 1998 sudah berlalu. So 1999, I did my second MDRT. Dan di tahun 1999 mencapai MDRT yang kedua By December. di bulan Desember. And I told myself I cannot do so long. I need shorter time. Dan saya mengatakan diri saya bahwa saya tidak bisa mencapai hal ini terlalu lama. Saya harus mencapainya dalam waktu yang singkat. So in year 2000, Jadi di tahun 2000, I finished MDRT by March. jadi di tahun 2000 sudah mencapai MDRT di bulan Maret. We don't have time really. In year 2001, I finished MDRT on the 15th of January. Dan di tahun 2001 mencapai MDRT di tanggal 15 Januari. And I started my agency. Dan kemudian Pak Stott memulai sebuah agensinya. And I started speaking like this. Dan memulai berbicara di depan seperti ini. All of us would like to hear happy ending like fairy tales, right? Semua di antara kita pasti menginginkan cerita yang happy ending kan, yang berakhir bahagia, right? But no, in year 2000, 13th of February, year 2000, Tapi tidak, di tahun 2000 di tanggal 13 Februari I received a call, and on the other side, the person says she's Julita's sister. di tanggal 13 Februari tahun 2000 saya menerima telepon, dan itu adalah dari kakaknya Julita, saudaranya Julita. And she said Julita would like to meet me. Dan dia mengatakan Julita ingin bertemu dengan Pak Stott. And I think in October 1998, Dan saya berpikir di Oktober 98 she has 3 to 6 months, right? dia memiliki waktu 3 sampai 6 bulan kan? But now it's year 2000. Tapi sekarang di tahun 2000. And then Julita's sister said, yes, she's not doing well and she wants to see you. Ya, dan ini di tahun 2000, tapi kakaknya Julita mengatakan dia dalam keadaan yang tidak baik dan dia ingin bertemu dengan Anda. That day I finished my appointment at 12 midnight. Hari itu saya menyelesaikan meeting saya di tengah malam jam 12. And I was driving home and I was deciding whether should I turn left to see Julita or go home. Kemudian saya memutuskan bahwa apakah saya belok ke kiri untuk ketemu Julita atau belok ke kanan untuk pulang. But something tells me I should go see Julita. Kemudian satu bagian dalam diri saya mengatakan bahwa saya ingin belok ke kiri untuk bertemu Julita. And I reached her house at 12:30 midnight. Dan saya tiba di rumah Julita jam 12:30 malam. Remember what she